siap memulai pelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang mau memimpin berdoa? Ada. Ya, ayo, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya. Adin, Hadir. Ayu, Hadir. Jihan, Hadir. Amel. Amel, Hadir. Diva. Hadir. Oke, hari ini sudah ada semua ya. Setelah pelajaran minggu lalu, sekarang kita melakukan tema 2 ya. Ada yang tahu tema 2 itu tema apa? Pengalamanku. Ya, selanjutnya kita mau membaca percakapan di halaman 3. Oke, Ayu sama Mbak Amel silakan maju ke depan. Ada yang mau jadi ibu dan apa Adin? Jadi Mas Denny. Gimana? Hadir. Oh, ya udah Ayu sama Mbak Amel silakan maju. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Siapa yang jadi Benny? Ya, ayo ibunya dulu. Ya. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menggantikan jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu berdosa-dosa. Nah, ketika Benny meminta maaf, di gambar itu gimana tangannya? Nah, memegang sambil meminta maaf ya. Jadi, ada yang bisa menirukan cara meminta maaf kepada orang yang lebih tua? Bu, minta maaf. Nah, contohnya gimana Mas Hakim? Ayo maju. Ayo. Nah, silakan duduk. Pak, makasih ya teman-teman. Makasih ya anak-anak. Ya. Gimana Mas Hakim kalau mau meminta maaf? Ibu minta maaf. Ini. Minta maaf. Ah, pintar. Itu salah satu contohnya untuk meminta maaf ya. Sesama teman, sesama adik, sama kakak, sama ayah, sama ibu. Ketika kita merasa bersalah, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Selanjutnya bisa diisi soal ayo menulis di halaman 4 ya. Kita bahas bersama-sama. Apa ya? Sebelumnya kan tadi kan isinya percakapannya antara ibu dan Benny tadi apa? Ayu, tadi isinya percakapannya ibu sama Benny apa? Minta maaf. Meminta maaf. Kenapa meminta maaf? Karena Benny menjatuhkan jam dinding. Oh, ya tepuk tangan buat Ayu. Oke, selanjutnya ya kita bahas bersama-sama. Nomor 1, ada yang mau membacanya? Adin. Udah, gak mau aja. Ya sudah, Amel. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Apa jawabannya? Jam dindingnya jatuh. Nomor 2, Jihan. Di sini apa? Siapa yang mengambil jam dinding? Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Nomor 3, Ayu. Mengapa jam dinding jatuh? Mengapa jam dindingnya jatuh? Karena Benny tidak bisa mencapai jam dinding tersebut. Nomor 4. Ya, nomor 4. Bacaan deh. Gimana cara mengambil jam dinding? Tadi gimana? Dengan kursi dan menggapainya ke atas. Jadi Benny tadi kan naik kursi.
Ayo nomor 5 Mas Adim. Melakukan dan dinding apa yang dilakukan Benny. Oke, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Meminta maaf. Pintar. Nah, selanjutnya ketika Benny meminta maaf, ya misalnya Jihan maju sama Mbak Diva maju. Gak usah dibawa, ditaruh aja. Misalnya Mbak Jihan ya tadi pegang pensil, terus Mbak Diva mengambilnya. Ambilin Mbak. Nah, terus Jihan tidak mau marah sama Mbak Diva. Gimana Mbak Diva bilangin? Maaf Maaf ya, aku sudah mengambil ya, aku sudah mengambil pensil ini. pensilmu. Jangan bersedih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti itu ya. Ya, makasih. Nah, sebelum kita memulai materi selanjutnya, ada yang sudah paham dengan materi meminta maaf? Sudah. Nah, silakan dibuka halaman 8. Ada yang membawa penggaris? Ya baru keluar. Bawa penggaris ya. Nah, di situ ada cara mengukur benda. Benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Kotak pensil. Kotak pensil, terus papan, terus tepak ya, terus penggaris, pensil, papan dada. Betul. Nah, di sini ada kolom untuk mengisi benda dan cara mengukurnya. Ada yang sudah bisa mengukur benda? Ada. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Yuk. Ada yang bisa angkat tangan? Ayo, Mbak Amel, ayo. Sini maju. Sama pensilnya. Nah, gak usah. Nah, Mbak Amel mempunyai penggaris dan pensil. Cara mengukurnya yaitu dimulai dari angka 0, terus ditaruh di angka 0 sampai terakhir menunjukkan angka 14. Jadi panjang pensilnya Mbak Amel itu 14 cm. Ayo diisi kolomnya dan diukur caranya. Ayo Adim. Nggak salah ya. Aku nggak kurang 12. Pensilmu, pensilnya. Pensilnya dulu. Selanjutnya berapa? 14. Di tengah deh. Papan dadanya diukur. Berapa papan dadanya? 30 ditulis.
1. Nah, terus pensilnya Adim ini ukurannya 14. terus ada papan dada. Ternyata Adim itu selain mempunyai tepak, dia juga mempunyai papan dada. Papan dadanya berukuran 30. 30. Terus Adim juga mempunyai penghapus. Penghapusnya Adim berukuran berapa? 3. 3 cm. Selanjutnya ada buku tulis. Buku tulisnya ukuran berapa? 24. 24 cm. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Nah, setelah ini, nah, ada yang sudah mengerti apa belum? Dalam mengukur benda di sekitar kita. Sudah. Ya, sudah bisa ya. Selanjutnya untuk halaman 9, kita buka halaman 9. Saya nggak bisa. Oh, Jihan belum bisa. Oh, ini. Nah, ini ada penghapus. Jihan kan punya penghapus warna hitam ya. Caranya gini. Dari angka 0 ya dikasih penghapus ya. Angka 0 ujung sini ya penghapus. Ini terakhir angkanya berapa Jihan? 5. Berarti penghapusnya Jihan itu panjangnya 5 cm. Ditulis ini. Di sini penghapusnya tidak sama semua ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Iya. Oke, kalau belum selesai nanti bisa dibantu ya teman-teman. Sekarang dibuka halaman 9 dulu. Sekarang dibuka halaman 9 dulu. Kita Pak. Mana Pak? Sudah dibuka halaman 9? Nah, di situ ada yang mau baca perintah tugasnya siapa? Ayo dibaca. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar ya. Nah, misalnya nomor 1 itu gambarnya apa? Tisu. Tempat tisu. Tempat tisu bisa diukur dengan penggaris. Nah, itu dicentang. Nah. Nomor 2 itu gambarnya apa? Kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi apakah bisa diukur dengan penggaris? Tidak bisa, harusnya menggunakan meteran. Jadi cukup disilang. Nah, itu ada 1 dan 2 Ibu sudah kasih contoh. Selanjutnya nomor 3, 4, 5, 6 kalian kerjakan sendiri ya. Sudah? Bu, Ya. ini apa? Gambar nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Oke, ada yang tahu gambar nomor 6 itu gambar apa? Gambar nomor 6 itu gambar apa? Akuarium. Itu gambarnya akuarium. Akuarium bisa diukur dengan penggaris? Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang mau maju ke depan? Bu, tadi ini tinggal satu. Enggak apa-apa. Ini Ada yang mau maju ke depan? ada.
satu itu tempat tisu. Bisa diukur dengan penggaris? Ada yang jawab bisa? Yang jawab bisa angkat tangan. Bisa? Tempat tisu bisa diukur dengan penggaris apa tidak? Bisa. Ya, betul. Kasih nilai 100. Nomor 1. Nomor 2 tadi kan sudah dibahas. Sekarang nomor 3. Itu ada meja. Meja bisa diukur dengan penggaris? Tidak. Jawabannya tidak. Ada yang benar? Benar. Nomor 4. Itu tangga. Tangga bisa diukur dengan penggaris? Jawabannya tidak. Ada yang benar? Benar. Nomor 5. Nomor 5 itu figura. Tempat foto. Tempat foto bisa diukur dengan penggaris? Bisa. Jawabannya bisa. Ada yang benar? Ada yang salah? Nomor 6. Itu akuarium. Akuarium bisa diukur dengan penggaris? Oke, ada yang benar semua, angkat tangan. Diva? Benar semua? Oh iya, benar semua. Oke, makasih Cian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah kalian senang belajar dengan saya? Dengan Bunda? Senang. Ada yang belum mengerti? Sudah. Kita tadi belajar tentang apa saja? Tentang meminta maaf. Meminta maaf. Terus? Mengukur benda. Terus? Dan mengukur panjang benda di sekitar. Nah, cara mengukur benda dan mengukur benda. Ya, mengukur benda di sekitar kita. Ada yang mau mengulangi? Jihan, ayo tadi apa? 1. Meminta maaf. 2. Mengukur benda. 3. Mengukur panjang Benda. Nah, setelah ini ya sesampainya di rumah, Ibu Guru mau meminta kalian untuk mencatat benda yang ada di sekitar rumah. Misalnya ada TV, ada meja, ada kursi. Itu nanti ditulis dan dibuatkan tabel seperti halaman 8 ya. Dibuatkan tabel seperti halaman 8. Nanti diisi dan tanya sama ibu sama bapak. Pak, kursinya bisa diukur sama penggaris apa tidak ya? Nah, misalnya bisa, nanti dicontreng dan dicatat berapa ukurannya, berapa senti. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa bernyanyi pelangi-pelangi? Bisa. Ayo ke depan. Ayo, Jihan sama Mbak Diva, ayo dipimpin. 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukis Aku siapa gerangan? pelangi, Ciptaan Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. pelangi, alangkah indahmu, Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan? Pelangi, ciptaan Tuhan. Terima kasih. Nah, oke, selesai sudah pelajaran hari ini. Ibu berharap kalian di rumah tetap belajar ya. Ya Bu, ya? Ya Nana? Ya, jangan lupa tugasnya ya. Dan nanti setelah selesai semuanya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan di depan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hati
hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the